Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kembali lagi, kembali lagi dengan kita di podcast KKN Tematik Unsut 2021 di episode kedua kali ini. Nah, di sini ada 5 orang, ada saya Aldi, KKN di Kabupaten Demak, lalu ada Arif di Jabodetabek, ada Afian Najla di Bogor, terus ada Triska Arum di Purwokerto, dan juga ada Ali di Bekasi. Nah, jadi sebelumnya di episode pertama kita membahas mengenai pandemi dan efek pandemi yang terjadi di sekitar kita. Nah, lalu di episode kedua ini kita akan membahas mengenai vaksin atau vaksinisasi. Nah, jadi vaksinisasi sendiri di Indonesia mulai dilakukan pada tanggal 13 Januari, hari Rabu, yang dimulai oleh Presiden kita Bapak Jokowi sebagai penerima vaksin pertama di Indonesia. Dan dilanjutkan oleh beberapa jajarannya dan beberapa orang gitu. Nah, terus juga vaksin sendiri sudah mulai disebarkan ke berbagai daerah di Indonesia. Dan juga untuk kan vaksinisasi sendiri ada 2 tahap. Jadi tahap pertama dan selang 14 hari ada vaksinisasi lanjutan tahap kedua gitu. Untuk Pak Jokowi sendiri sudah melakukan keduanya gitu. Pada minggu ini berarti. Nah, Minggu mungkin kemarin, yang ingin hari Rabu, tanggal Nah, 21. oh iya benar-benar. Nah, mungkin yang akan saya tanyakan ke teman-teman, untuk distribusi vaksin sendiri, daerah teman-teman apakah udah ada kabar atau apa gitu? Kalau untuk daerah kelurahan saya nih ya khususnya, itu kayak belum ada kabar sih. Masih nunggu info mungkin, atau mungkin saya yang kurang info, tapi saya lihat-lihat sih belum ada kabar. Oh, untuk Mbak Najla di Bogor sendiri gimana? Untuk di Bogor, vaksinnya udah sampai. Terus pada hari Kamis, tanggal 14, nakes sama kayak toko-toko penting di Bogor itu udah mulai divaksinasi. Oh, lalu di Purwokerto nih, Mbak Triska gimana? Di Kalau di Unsut gimana? Purwokerto, Daerah Unsut. iya, kalau untuk daerah Purwokerto sendiri, vaksinnya udah sampai, alhamdulillah, terutama di Kelurahan Bobosan. Terus distribusinya juga udah, pertama itu untuk tenaga medis, baru untuk yang umum. Gitu. Oh, oke. Lalu di Bekasi, Bekasi pasti udah dong. Udah dong, dekat dekat Pak. dekat Iya, ya. dekat ibu kota. Kalau misalnya di kota Ya. Bekasinya udah didistribusiin dan udah dilakukan vaksinasi dan udah yang pertama yaitu Oke, aku lagi. ketua wali kota dan wakil wali kotanya. Namun untuk di kelurahanku sendiri memang nggak ada satgas juga sih, nggak terlihat ada satgas, jadi nggak ada gitu penyuluhan tentang vaksin ataupun embel-embel COVID yang lainnya. Jadi ya nggak ada info-info vaksin di daerahku, baik di RT, RW ataupun secara garis besar di kelurahan nggak kedengeran info tentang vaksinnya di Oh, oke, Mas Ali. si awal. Jadi kalau untuk secara umum di kota gitu udah mulai kenal, coba kalau udah masuk ke pedesaan atau kelurahan masih belum tersentuh gitu. Nah, Ya, jadi seperti di sini yang akan kita bahas selanjutnya gitu. Nah, jadi kan vaksin ini sendiri kemarin sempat menjadi isu panas gitu, Pro menjadi kontra ya. perbincangan di warkop di lain-lain gitu, bahwasanya masyarakat pada takut divaksin, lalu vaksin ini ntar kalau kita udah divaksin bisa jadi inilah, jadi itulah gitu. Nah, mungkin kalau menurut teman-teman gimana sih tentang hal tersebut gitu? Kalau menurut saya nih ya, kita dari kecil juga sebenarnya tuh beberapa dari kita mungkin ya, nggak semuanya, itu udah kena vaksin gitu kan. Jadi vaksin ini bukan hal baru buat kita itu sebenarnya. Jadi ya nggak perlu khawatir gitu. Sampai ada jadi apalah manusia ikan atau apalah itu. Semoga insya Allah Iya, enggak. Pak Presiden sendiri juga udah vaksin juga kan gitu. iya benar Iya banget. benar. Apalagi
vaksin ini kan udah teruji ya secara klinis juga, udah melewati uji coba yang panjang. Insya Allah sih aman semuanya. Amin. Benar-benar. Nah, lalu nih ada lagi isu panas bahwasanya ini ada tanggapan lain bahwasanya setelah kita divaksin kita akan terbebas, kita nggak lagi menerapkan 4M, nggak lagi menerapkan protokol kesehatan. Nah itu kan sebenarnya salah gitu, itu merupakan hal yang sering terdengar di masyarakat gitu, bahwasanya ketika kita udah divaksin kita terbebas, tapi kenyataannya kan nggak begitu gitu. Ketika kita sudah divaksin kita tetap harus menaati protokol kesehatan, tetap melakukan 4M sampai pandemi ini benar-benar selesai gitu, supaya kita berkontribusi saling bekerja sama untuk menyelesaikan pandemi ini gitu. Nah, jadi dari kita sendiri sebagai apa, kita mesti ya di start dengan kita lah untuk membenarkan atau meluruskan gitu tentang isu-isu yang berkembang, misalnya vaksin inilah ada beberapa katanya ntar yang murah yang ini, kita perlu meluruskan bahwasanya hal tersebut tidak benar gitu. Nah, kalau dari teman-teman sendiri nih, ada si Najla, Ali, Triska, sama Arif sendiri, udah siap belum ketika divaksin? Walaupun kita masih lama sih, mungkin pertengahan tahun atau lebih. Harus siap sih Mas Aldi, tapi saya masih mikir-mikir sih Mas Aldi. Tapi ya, Gimana tuh? kan masih lama kan waktu kita, jadi ya santai aja lah. Masih lama ya. Tinggal nunggu Iya, yang iya. duluan aja. Sama dulu selesai. Iya. Iya benar. Yang penting yang prioritas dulu lah yang diprioritaskan buat vaksinasi untuk kawan-kawan tenaga kesehatan, relawan, supaya mereka dapat terhindar dari corona dan lain-lain, supaya mereka imun diri mereka lebih kuat itu. Amin, Mungkin amin. itu sih. Amin. Nah, yang penting kita tetap mensosialisasikan tentang protokol kesehatan juga dan juga 4M gitu di masyarakat. Apalagi kan apa sih PSBB yang itu istilah barunya kan diperpanjang sampai tanggal 8 kan ya? Iya, Apa PPKM. PPKM ya? Apa sih itu ya Allah? Dia. PKKM itu Nah, PPKM. kita mesti pemberlakuan pembatasan Iya, aduh. kegiatan masyarakat. Nah, benar Najla. Nah, kita Benar banget. ikutlah mensukseskan program tersebut supaya pandemi lebih bisa dikontrol kan. Berapa hari yang lalu tembus 1 juta kasus kan di Indonesia. Iya, banyak banget. Ya nggak perlu dibanggakan sih itu, Oh, perlu udah silver direnungkan. button. Gold Gold button. by button. Cepet Karena banget perbincangan ya. ini udah melebar kemana-mana. Sebaiknya kita cukupkan sampai di sini. Semoga vaksin ini bisa menjadi jalan keluar lah setidaknya buat mengatasi pandemi di negeri ini. Amin. Amin. Dan masyarakat nggak perlu takut atau meragukan lah tentang vaksin ini. Kita ikuti langkah-langkahnya, kita ikutin prosedurnya gitu. Nah, baik, sekian dari kami podcast KKN tematik. Semoga apa yang kami diskusikan, apa yang kami bicarakan dapat bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya.